Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coy, jumpa lagi bareng gue di channel ini nih. Di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ini, gua akan melakukan perjalanan menuju ke Luragung di Kuningan, Jawa Barat nih coy. Dan sebenarnya nggak ada keperluan apa-apa sih. Ini gua ke Kuningan karena sengaja pengen ngejajal bus yang menurut gua udah sangat langka banget nih coy di rute Jakarta Kuningan. Karena sisa 2 coy unit yang masih seperti unit bus ini tuh. Yap, unit bermesin depan dengan mesin Hino AK1J non turbo yang knalpotnya masih bisa bersuara ngorok coy. Di line Kuningan Jakarta ini sisa 2, yaitu unit Sahira Al Haikal dengan rute ke Depok, dan unit yang bakal gua naikin saat ini Sahira Abdi 03 nih coy. Nah, mobil ini tuh mangkalnya di Galur tuh coy, di seberang sana. Dan malam itu setelah gua naik abang ojol ini, gua tiba di pangkalan bus Sahira Abdi Group di Galur Jakarta Pusat nih coy, sekitar pukul 7 kurang lah, 7 malam kurang. Dan nggak ada bisnya. Gue juga sebenarnya nggak tahu ini coy. yang bus Sahira Abdi 03 tuh jalan apa enggak dan berangkatnya jam berapa, gue nggak tahu sumpah. Gambling aja gue datang ke sini nih. Setelah lebih dari setengah jam nih coy gue di sini, penumpang tuh mulai berdatangan nih untuk nungguin bus Sahira Abdi yang keberangkatan jam 9.15 malam. Tapi gue tanyain ke si warung ini juga, dia nggak tahu nih, katanya bus yang jalan tuh yang jalan jam 9 tuh yang AC atau yang Abdi 03 yang Bumel. Ya gue nggak mau banyak tanya karena biar gambling aja, biar jadi kejutan buat diri gue sendiri gitu coy. Waktu menunjukkan pukul 8:27 coy, dan belum ada tanda-tanda kedatangan bus Sahira Abdinya nih. Ini juga nggak tahu nanti yang bakal nongol tuh yang Bumel atau yang AC atau entah unit yang mana coy. Karena gue memang sengaja kesini untuk naik bus Sahira Abdi 03 yang Bumel itu coy. Jadi misal untuk malam ini nggak ada keberangkatan untuk Abdi 03 itu, ya gue balik kanan pulang, gak jadi OTW. Jam 9 kurang 15 menit nih coy, datang juga unit Sahira Abdinya, tapi Sahira Abdi 04 yang menggunakan body Infinity dan menggunakan AC coy. Aduh, gua kira yang Abdi 03 yang datang. Dan seketika unit ini langsung diserbu para penumpangnya coy. Alhamdulillah maremaan cenanya cek orang Kuningan mari kita ya. Tapi gua nggak akan naik mobil ini coy, karena memang gua kesini tuh ngincer untuk bisa naik Sahira Abdi 03 yang masih menggunakan mesin Hino AK1C coy. Karena memang gua nggak akan naik mobil yang tadi, karena gue juga udah pernah naik sebenarnya coy mobil yang tadi tuh. Ya udahlah, kita beli anak paus dulu aja nih, kita makan dulu coy sembari nunggu bis ini berangkat, dan nanti kita nunggu bus Sahira Abdi 03 nya datang. Jam 9:12 nih coy, bus Sahira Abdi 04 diberangkatkan dari pangkalannya di Galur Jakarta Pusat. Gua nggak ikut karena gue menunggu Abdi 03 nya datang aja nanti, karena gue pengen banget naik mobil itu coy. A few moments later. Gak lama setelah Abdi 04 nya berangkat, datang coy mobil ini. Akhirnya gue bisa juga nyobain naik unit ini coy.
Mantap, denger suara knalpotnya nih coy. Oh coy, nanti setelah busnya berhenti untuk beres-beres dan bebersih, kita naik ke dalam coy dan kita lihat interiornya. Coy, jadi unit Sahira Abdi 03 ini tuh menggunakan mesin dari Hino AKJ1. Hino AK mesin depan yang belum menggunakan turbo coy, dan dibalut dengan bodi titanium buatan karoseri Trisakti Magelang. Ciri khas banget ya kalau mesin depan tuh ada grill di depannya gitu coy untuk kisi-kisi udara. Dan unit ini tuh bertopi coy, beneran ada topinya tuh di atasnya. Dan ini dia nama bodinya coy, titanium. Dan kira-kira beginilah nih pintu depan dari bus ini coy. Karena bus ini nggak menggunakan AC, jadi pintu depannya juga lega. Nggak ada kotak yang isinya dinamo AC coy, yang nutupin hampir separuh dari pintu depannya tuh kalau unit AC bermesin depan. Dan pandangan duduk di seat paling depan itu kayak begini coy. Luas banget dan jelas banget, asli gokil. Naik bus ini tuh berasa kembali ke zaman di bawah tahun 2010 lah gitu coy. Dan ini dia penampakan setir beserta dashboardnya coy. Terdapat logo LFC Luragung Fans Club. Dan seperti inilah posisi hot seat atau bangku paling depan di bagian kanan di belakang bangku pengemudinya coy. Ya lumayan lega sih, cuma kalau duduk sebelah sini tuh kaki ngegantung coy. Dan menurut gua lumayan sih ya, interiornya masih cukup terawat dan cukup rapi coy untuk unit seperti ini. Dan di sebelah kirinya juga ada bangku connect di pintunya dan ada bangku yang menyamping begitu coy. Serta di bagian sebelah kiri untuk hot seatnya tuh rada mundur ke belakang coy. Seperti inilah, nggak terlalu depan banget gitu maksudnya. Dan untuk jarak antar seatnya tuh ya kurang lebih begini nih. Joknya juga tebal-tebal dan masih empuk loh coy, masih empuk banget ini joknya. Duduk tuh bles gitu, masih tenggelam lah. Dan untuk jarak antar seatnya mah ya nggak usah banyak ngarep deh. Namanya juga bus ekonomi, tapi masih aman kok ini untuk perjalanan ke Kuningan sekitar 5-6 jam, masih manusiawi lah gitu. Berhubung gua duduk di bangku 3 di paling depan bagian gangway, sedikit terganggu sih sama jok ini nih yang di atas mesin. Bingung tempat nyimpan kaki. Tapi semuanya terbayar coy sama posisi yang begini tuh. Bener-bener langsung menghadap ke depan gini nih mata gua nih, gokil. Kapan lagi gue bisa naik mobil ini? Belum tentu tahun depan juga mobil ini masih ada beroperasi coy. Terdapat juga besi untuk berpegangan tangan di bagian kacanya nih coy. Wah legend banget ini. Dan ini nih masih kaca geser alias kacanya masih bisa dibuka coy, gokil. Cuma kadang suka berisik sih kaca begini emang. Gila 2026 masih bisa naik mobil kayak gini tuh sebuah pengalaman banget nih coy. Ya nggak tahu dah menurut lu mah yang lebih suka naik bus eksekutif gitu ya. Kalau gue mah lebih seneng naik bis kayak gini nih di tahun-tahun sekarang, karena udah jarang banget unit-unit kayak begini tuh coy.
Dan untuk bagian atasnya tuh ada pintu darurat yang masih berfungsi, masih bisa dibuka tuh coy, bukan sekedar pajangan. Dan ada juga, nggak tahu sih ini masih ada TV-nya apa enggak nih. Ukurannya sih lumayan gede coy ya. Nah tuh lihat untuk balkon atasnya juga masih sangat bersih coy, nggak apa namanya, nggak banyak noda-noda apa segala macem gitu. Sang pengemudi pun sudah naik dan sudah duduk di tempatnya nih coy. Pertanda bus ini sebentar lagi akan segera diberangkatkan dari pangkalannya di daerah Galur, Jakarta Pusat. BTW, wah ini drivernya juga ternyata driver legend coy. Kalian kalau tahu anak-anak LFC zaman dulu pasti kenal deh sama beliau. Beliau adalah Mang Janggol coy, driver Luragung Jaya Sadewa Bagelen. Ah gila sih, ini bener-bener kayak nostalgia banget ini mah, kayak balik lagi ke zaman-zaman dulu gitu. Ah nggak salah gua nunggu berjam-jam demi unit ini nih coy. Dan pukul 11:47 coy, bus Sahira Abdi 03 ini diberangkatkan dari pangkalannya di daerah Galur, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan nih coy, dan mobilnya sehat. Maklum ini kan mobil sudah lumayan berumur ya coy ya. Untuk harga tiketnya sendiri gua tebus waktu itu dengan harga Rp100.000 nih coy. Tiketnya langsung kita beli nanti di atas busnya coy. Nanti ada kondekturnya yang datang ngasih dan nagih ongkos perjalanannya ke kita di atas bus. Jam 12 kurang 2 menit bus ini tiba di simpang lampu merah Coca-Cola Cempaka Putih coy. Nah di sini tuh bus kita ambil lurus ke arah Pulau Gadung, jadi nggak langsung masuk tol di sini ya coy. Kayak mobil-mobil yang siangnya tuh kan langsung masuk tol di Cempaka Putih tuh. BTW ini indikator rem tangan kan, rem parkir lah kok nyala mulu ya. Perasaan rem tangannya udah di posisi turun deh, itu ke bawah udah nggak nyala. Melintas di depan X Terminal Pulau Gadung coy. Ya Allah, ini tempat legend banget. Ini berasa balik ke under tahun 2010-an ini. Lewat jalur sini naik bus mesin depan, knalpotnya masih knalpot yang ngorok, dan drivernya Mang Janggol. Ya Allah, jadi inget zaman-zaman itu dah sumpah.
Lewat-lewat kesini jam segini naik bus Luragung tuh berarti jam-jamnya Tanamor sama Lembayung ya coy. Wah itu masa yang paling jos banget dan cuma jadi cerita sekarang. Tahu nih anak-anak sekarang pemburu-pemburu basur sama telolet pada ngerti nggak ya kalau nyeritain masa-masa itu? Jam 12:17 coy, bus ini tiba di simpang lampu merah Cakung menuju gerbang tol Cakung nih coy. Nah bus kita ambil kanan nih mengarah ke akses tol Cakung. Woi itu lampu merah anjir terabas. Gokil Mang Janggol. BTW di sini tuh bus kita ngetem dan melakukan persiapan lah kayak beli e-tol, beli air, beli rokok segala macem nih coy untuk persiapan di tol. Karena selepas masuk tol sini bus ini udah jos full tol sampai ke Palimanan nanti nih coy. Gak ada keluar tol lagi gitu maksudnya. Dan di sini juga merupakan ini buat pecinta Luragung mah di sini tahu dah. Dulu tuh di sini nggak jauh dari sini tuh dulu ada satu tempat pengeteman khusus mobil Luragung coy. Aduh, jalur-jalur sini tuh banyak banget ceritanya deh buat bismania zaman baheula. Oh iya kali aja. Setelah ngetem sekitar 5 menitan coy, nggak lama bus ini langsung tancap gas masuk ke arah tol Cakung menuju tol Jor nih coy. Ngedenger bejekan mesinnya itu loh, bener-bener ngingetin banget zaman dulu sumpah coy. Kalian dengernya pakai headset deh, ini bener-bener masuk ke telinga banget suaranya tuh, bikin inget banget zaman dulu kalau pulang malam-malam ke Kuningan naik Luragung dari Pulau Gadung gitu. Ya Allah, gak bisa keulang lagi tuh momen itu, cuma bisa diinget-inget pas naik mobil ini nih, begini nih rasanya. Susah ngomongnya coy. Tonton terus video gua kali ini sampai selesai bareng Putri Luragung Sahira Abdi Galur ya coy. Cus.
Memasuki ruas tol Jakarta Cikampek nih coy, dimana bus ini makin dipecut aja nih mesinnya nih. Bener-bener kayak gimana ya, kayak terbang kemana gitu. Ingetan gue tuh nggak ngerasain lagi naik bus mesin depan malam-malam di tol begini nih. Ya walaupun ngaheapnya anjir dihareup tong ditanya sih teh aing we ge diuk luhureun mesin ieu. Tapi sumpah seru banget ini, bikin otak terbang ke 10 atau 15 tahun ke belakang coy. Cuma bedanya sekarang di atas tol Jakarta Cikampeknya udah ada jalan lagi nih. Kalau dulu kan nggak ada, dan jalannya juga nggak selebar sekarang jalan tol Jakarta Cikampeknya. Masuk ke rest area KM 19 tol Jakarta Cikampek nih coy. Di sini bus masuk untuk ngisi solar coy, dan ya mungkin barangkali ada penumpang yang mau pipis atau mau sekedar ngelempengin lutut juga bisa. Tapi waktu itu gua nggak turun coy, karena kalau kata orang Belanda tuh tunduh coy, tunduh. Jadi males banget buat gerak bangun dari bangku, apalagi turun gitu. Dan kebetulan ini di rest areanya juga penuh banget yang mau nyolarnya. Tapi dengan sedikit keahlian dan maksa sebenarnya mah. Akhirnya bus ini bisa langsung ngisi solar tanpa ngantri. Ya, jadi bus ini tuh pakai tangkinya, tangki sebelah kiri. Tapi nozzle solar yang kosongnya tuh di sebelah kanan adanya coy. Alhasil tetap ngantri di nozzle yang sebelah kanan, tapi nozzle-nya tuh, selangnya tuh dimasukin ke bagasi, karena bagasinya kan udah tembus ya atas sasisnya tuh. Kemudian dimasukin ke lubang tangki yang di sebelah kiri coy. Gokil, cerdik juga sih. Ya, kalian lihat aja nih, kalau emang nggak pakai cara begitu, ngantri ngisi solar segini banyak, berapa lama itu satu truk aja bisa 15-20 menit menuhinnya. Kita ngantri di bagian ketiga atau keempat itu udah bisa 1 jam, hampir sejam kali kita baru ke bagian ngisi itu. Kanan tengah kiri. Sebelah kanan. Cing bisa tuh, Dul. Bisa dipoloskan tuh, Dul. Panjang tuh ya. Panjang sih anaknya. Dul, poloskan mete. Polos. Man, ganjel man. Ganjel man, ganjel. Coy, aduh ripuh anjir teh euy. Jadi tadi sesudah ngisi solar di KM 19, karena nunggu ngisi solar tuh ya gua ketiduran. Sebenarnya mau bangun di Cikampek, nggak tahu daerah mana, terus pas udah masuk Cipali gue bangun, cuma sumpah kagak ada energi buat ngerekam, sampai akhirnya tidur lagi coy. Dan bangun-bangun coba ini udah di Sumber Jaya.
Untung kagak bablas sampai kuningan. Coba ini tidur. Astagfirullahaladzim. Emang susah sih ari ngelawan ngantuk teh coy. Apalagi gua nunggu datang mobil ini tuh dari jam berapa tahu tadi. Udah hampir berapa jam nunggu sampai berangkatnya juga dari jam 7 sampai setengah 12 malam. Dan bangun-bangun gue dibikin salpok nih sama bus yang ngintilin dari belakang nih, kelihatan dari spion. Nggak tahu nih bis apa, tapi lampunya kok meriah banget ya. Coy, coba tebak nih bis apa nih yang ngintilin kita nih dari belakang. Dan ya ternyata itu Sahiraan Saka Kreo coy. Anjir, kok kesusul ya. kan bus kita nih Sahira Abdi berangkat setengah 12 malam dari Jakarta. Bus Ansaka itu berangkat jam 12 malam tapi dari Ciledug kan coy. Gokil anjir, bisa kesusul. Wih, bawahnya masak-masik. Gokil nih, on fire banget malam ini kayaknya. Dan penumpangnya juga pasti penuh sih nih, karena musim rame juga nih. Suara knalpotnya itu loh nggak tahan coy. BTW buat kalian yang belum nonton nih, nonton video gua waktu gua naik Sahira Ansaka nih coy. Jos banget loh ini mobil. Sahira Ansakanya tadi sempat ngilang coy, jauh udah nggak kelihatan lagi. Tapi kesusul lagi coy karena dia nurunin penumpang nih. Tahu ini daerah mana ya? Pokoknya nggak jauh dari tol gerbang, dari X gerbang tol Palimanan deh. Nah, ini dia busnya lagi nurunin penumpang dan kesalip lagi coy. Tapi iya pasti kekejar lagi dong. Nah, lihat aja deh nih videonya aksinya Sahira Ansaka coy.
Tiba di Simpang Palimanan, Cirebon, Jawa Barat nih coy. Akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3,5 jam, bus Sahira Abdi ini tiba juga nih di Palimanan, Cirebon. Bus Sahira Ansakanya ada di belakang tadi karena nurunin penumpang. Sepertinya lumayan banyak nuruninnya tadi di sana. Dan setelah menyusuri jalan arteri Cirebon dari Palimanan, setibanya di Plumbon, bus ini kembali masuk tol Palikanci coy, untuk menuju ke Kuningannya. Jadi buat kalian yang bertujuan ke daerah Kedaung, ke daerah Pleret, itu bisa turun di sini dan nyambung lagi angkutan ke daerah situ coy. Thousand years later. Coy, aduh. Tadi setelah di Plumbon masuk tol dikit tuh gue udah nggak inget apa-apa lagi coy, alias tidur. Tunduh anjir kieu aing gogodaan ngetri peuting teh ngelawan tunduh nah hese. Terus ini bangun-bangun gue udah ada di daerah Cimindi. Ya ilah bentar lagi nyampe ini mah. Tiba di Simpang 4 Oleced coy. Wah, ada bus Sartika itu udah ngetem. Nah, jadi bus Sahira Abdi ini setibanya di Oleced, dia akan muter dulu nih coy ke terminal atau ke pasar Ciawi untuk nganterin beberapa penumpang yang bertujuan ke arah Ciawi, ke arah Kojengkang, Cidahu dan sekitarnya coy. Jadi buat kalian yang tujuannya ke arah-arah sana tuh gak usah ragu naik mobil ini, karena pasti walaupun satu orang nih coy yang ke Ciawinya pasti bakal dianterin coy. Dan setelah nganterin penumpang ke Ciawi tadi, bus ini akan balik lagi mengarah ke Simpang Oleced, kemudian belok kiri menuju arah Luragung, tempat tujuan akhir bus ini coy. Tiba di Simpang 3 Koramil Lebakwangi nih coy. Nah, ke arah sana tuh arah-arah ke Garawangi, ke Lengkong dan ke Maleber. Bus-bus juga ada yang ke arah sana coy, seperti bus Lengkong tujuan ke Betet, Montel tujuan ke Kemayoran, dan Dewa Ruci kalau nggak salah yang tujuan Cibitung, serta Sinar Jaya tujuan Bekasi dan Lebak Bulus coy. Nah, akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih 4,5 jam dari Galur di Jakarta Pusat, bus Sahira Abdi ini tiba juga di tujuan akhirnya, yaitu di Luragung, Kuningan, Jawa Barat coy. Di garasinya tepatnya, di garasi Putri Luragung. Akhirnya terpuaskan juga coy hasrat gua buat naik bus ini. Gokil, berasa balik ke tahun 2010 ke bawah naik bus ini tuh. Cuma sayangnya lewat Cipali aja.
Coba kalau lewat Pantura, wah makin berasa banget itu vibes 5 atau 10 tahun yang lalu coy. Coy, setelah turun dari Sahira Abdi 03 gue bingung nih mau kemana. Subuh-subuh di Luragung mau kemana ya. Nih BTW di sini ada cuciannya, bukan cuciannya Bintang Luragung sih, ada beberapa Luragung yang dicuci di sini, dan yang sekarang terparkir itu Borneo dan CL nih coy. Pengen nih sekali-kali nyoba unit-unit ini, menarik juga nih mesin depan dua-duanya nih coy. Kapan-kapan deh kita coba ya. Coy, segitu dulu video perjalanan gua kali ini bareng Sahira Abdi 03 coy. Ya tahu dah nih gue mau kemana. Terima kasih buat kalian yang masih selalu setia nontonin video-video di channel gua nih coy. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.